Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Duniar dari Prodi Pembangunan Wilayah Angkatan 23 dengan NIM 235222482 GE 10338. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi statistika di bidang geografi. Di sini saya bersama kelompok saya. Yang pertama ada Fikri, yang kedua ada Tiara, yang ketiga ada Rifa. Kami dari kelompok G. Jurnal yang kami bahas dan yang kami analisis berjudul Analisis Penyebaran Hunian dengan menggunakan metode Nearest Neighbor Analysis oleh Riyadi AR, Aidit MK, dan Ahmad AS pada tahun 2020. Tujuan dari jurnal yang kami bahas yaitu yang pertama, untuk mengetahui perhitungan indeks tetangga terdekat di setiap kecamatan di Kota Kendari. Yang kedua, mengetahui perhitungan korelasi antara faktor-faktor yang berhubungan dengan pola penyebaran. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang memiliki hubungan positif terhadap pola penyebaran hunian. Pembahasan yang kami bahas di video saat ini yaitu yang pertama variabel random yang dirumuskan, yang kedua ada distribusi dari variabel random yang digunakan, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari penelitian. Variabel random yang digunakan atau yang dirumuskan yaitu variabel random kontinu. Hasil analisis pola penyebaran hunian Kota Kendari termasuk ke dalam variabel random kontinu karena memiliki nilai yang tak hingga dan dinyatakan dengan fungsi probabilitas densitas persebaran hunian. Sesuai yang dibahas saat kuliah statistika, bahwa variabel random kontinu itu memiliki ciri-ciri memiliki nilai yang tak hingga dan bilangan real, termasuk bilangan real, seperti 0,9876 dan seterusnya. Variabel random kontinu yang ada di jurnal kami dapat dilihat pada Nearest Neighbor Analysis merupakan suatu metode di mana jarak sembarang tetangga terdekat dalam suatu pola acak M titik. Teknik perhitungan didasarkan pada perbandingan antara rata-rata jarak tetangga terdekat, hasil perhitungan dengan nilai harapan rata-rata jarak tetangga terdekat yang diturunkan dari asumsi bahwa pola titik dibangkitkan dari proses acak dan bebas. Di sini juga tertulis bahwa Nearest Neighbor Analysis akan menghasilkan nilai berkisar dari 0 sampai 2,15, di mana nilai 0 sampai 0,7 merupakan nilai untuk pola penyebaran mengelompok, nilai 0,71 sampai 1,4 merupakan nilai untuk pola penyebaran acak, dan nilai 1,41 sampai 2,15 merupakan nilai untuk penyebaran seragam uniform. Penyebaran seragam atau uniform. Dapat dilihat bahwa nilai 0 sampai 2,15 itu termasuk ke dalam variabel random kontinu karena memiliki nilai yang tak terhingga. Selanjutnya yaitu distribusi variabel random yang digunakan. Distribusi variabel random yang digunakan pada penelitian di jurnal yang kami bahas yaitu distribusi normal. Mengapa distribusi normal? Karena distribusi normal juga dapat didefinisikan sebagai sebuah teori statistika yang digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data yang berasal dari suatu populasi. Dalam analisis penyebaran hunian, distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung pola penyebaran hunian berdasarkan data yang diperoleh. Penggunaan distribusi variabel random dalam penelitian. Distribusi variabel random yang digunakan pada penelitian ini yaitu distribusi normal yang digunakan untuk menganalisis pola penyebaran hunian. Teknik perhitungannya didasarkan pada perbandingan antara rata-rata jarak tetangga terdekat. Signifikasi nilai jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat, atau JU, dan jarak rata-rata yang diperoleh apabila semua titik memiliki pola random JH atau JH, dapat diuji dengan kurva normal. Sesuai dengan ciri-ciri distribusi normal yang menggunakan kurva normal seperti gambar di samping. Distribusi normal digunakan untuk memodelkan variabel kontinu yang memiliki nilai yang menyebar di sekitar nilai rata-rata atau mean
dengan simetris berbentuk kurva lonceng yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Dalam menggunakan distribusi normal untuk menghitung pola penyebaran hunian, sesuai dengan jurnal, dapat dihitung dengan beberapa tahapan. Yang pertama, penentuan parameter distribusi normal. Distribusi normal memiliki 3 parameter. Yang pertama, rata-rata atau yang biasa disimbolkan dengan mu, variansi yang disimbolkan dengan sigma kuadrat, dan nilai kritis yang disimbolkan dengan huruf Z. Rata-rata dan variansi dapat diperoleh dari data hunian yang diperoleh, sedangkan nilai kritis dapat diambil dari rumus tersebut. Nilai kritis atau Z ini nantinya juga akan digunakan untuk menentukan pola penyebaran hunian. Kemudian, menghitung korelasi menggunakan korelasi produk moment Pearson. Korelasi ini dipilih karena dalam penelitian ini ingin melihat ada tidaknya hubungan antara pola penyebaran penduduk dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola tersebut dan karena kedua variabel berskala interval. Nilai korelasi dalam distribusi normal merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini disimbolkan dengan huruf X dan Y, dengan X sebagai peubah bebas dan Y sebagai peubah terikat. Sehingga dari hasil analisis dan perhitungan didapatkan pola penyebaran hunian di Kota Kendari dari berbagai kecamatan. Di sini terlihat bahwa terdapat 10 kecamatan dan di sini terdapat simbol N yang menunjukkan jumlah pengukuran jarak yang diamati. A itu luas wilayah, JU itu menyimbolkan bahwa jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat. JH adalah jarak rata-rata yang diperoleh ketika semua titik mempunyai pola random. Dan T yaitu indeks penyebaran tetangga terdekat. Kemudian, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian dalam jurnal yang kami bahas, yang pertama yaitu berdasarkan hasil perhitungan indeks tetangga terdekat di setiap kecamatan di Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hunian di Kota Kendari cenderung memiliki pola acak, yang berarti jarak antara satu lokasi permukiman dengan lokasi permukiman lainnya tidak teratur atau tidak memiliki jarak yang sama. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara faktor-faktor yang berhubungan dengan pola penyebaran diketahui bahwa terdapat faktor yang memiliki hubungan positif dan beberapa faktor memiliki hubungan negatif. Yang ketiga, adapun faktor-faktor yang memiliki hubungan positif terhadap pola penyebaran hunian yaitu faktor kepadatan penduduk, fasilitas peribadatan, fasilitas ekonomi, dan fasilitas kesehatan. Dan untuk faktor-faktor yang memiliki hubungan negatif terhadap pola penyebaran hunian yaitu pertumbuhan penduduk dan faktor fasilitas pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.